Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai retribusi dan perhitungan potensi retribusi. Saya Raka Putra Perdana dengan NIM 1923373. Langsung saja kita masuk materi yang pertama. Materi pertama yaitu pengertian retribusi daerah. Jadi yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, apa sih perbedaan retribusi daerah dan pajak daerah? Nah, kali ini saya akan memberikan atau sekedar intermezzo saja apa saja sih perbedaan antara retribusi daerah dan pajak daerah. Nah, jadi saya akan memberitahu teman-teman apa sih perbedaan antara retribusi daerah dan pajak daerah. Yang pertama dari segi manfaat. Nah, pertama dari segi manfaat, kalau retribusi daerah manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh siapapun yang menggunakan fasilitas umum. Sedangkan pajak manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang kedua dari segi pembayaran. Jika retribusi daerah dikenakan bagi badan atau pribadi yang menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah, sedangkan pajak itu pembayarannya dilakukan sekali setahun. Yang ketiga, nah yang ketiga adalah pengenaan. Kalau retribusi daerah pengenaannya dikenakan bagi siapapun yang menggunakan fasilitas daerah, sedangkan pajak dikenakan bagi siapa saja, dan pajak ini bersifat memaksa. Nah, ini adalah tiga perbedaan antara retribusi daerah dan pajak. Jenis retribusi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, retribusi jasa umum. Kedua, retribusi jasa usaha. Dan ketiga, retribusi perizinan tertentu. Kita masuk ke poin pertama, yaitu retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Untuk retribusi jasa umum terbagi ke dalam 15 bagian. Tapi kali ini aku bakal menyebutkan 6 pembagian retribusi jasa umum. Yang pertama, retribusi penggantian biaya cetak dan KTP dan akta catatan sipil. Yang kedua, retribusi pemakaman dan pengabuan mayat. Yang ketiga, retribusi penggantian biaya cetak peta. Selanjutnya, pelayanan pengolahan limbah cair kecuali yang dikelola oleh BUMN atau BUMD. Selanjutnya, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Dan terakhir, retribusi pengendalian lalu lintas. Yang selanjutnya yaitu retribusi jasa usaha. Jadi maksud dengan retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut sistem komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Ada 6 pembagian retribusi jasa usaha. Yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Kedua, retribusi pasar grosir atau pertokoan. Ketiga, retribusi tempat pelelangan. Biasanya tempat pelelangan hasil dari perikanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Keempat, retribusi terminal. Kelima, retribusi tempat penginapan atau persinggahan. Yang terakhir, retribusi rumah potong hewan. Berikutnya, jenis-jenis retribusi perizinan tertentu. Pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum. Retribusi perizinan tertentu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama retribusi izin mendirikan bangunan. Yang kedua, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol pada suatu tempat tertentu. Yang ketiga, retribusi izin trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu. 4. Retribusi izin usaha perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan jasa usaha, penangkapan dan pembudidayaan ikan. Yang terakhir, retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing atau IMTA untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing. Kita masuk ke poin penentuan tarif retribusi. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi daerah dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Misalnya, perbedaan tarif retribusi untuk masuk tempat rekreasi antara anak dan dewasa. Perbedaan tarif retribusi untuk kendaraan parkir di tepi jalan umum antara mobil roda 4 dan roda 6 dan sebagainya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam perhitungannya. Jadi rumus potensi retribusi pelayanan pasar untuk penerimaan retribusi bruto selama 1 tahun adalah, di sini ada 2 rumus yang dapat digunakan, yaitu untuk penerimaan pelayanan retribusi dalam harian, dan kedua rumus penerimaan retribusi dalam bulanan. Nah, jadi untuk PRPP ini adalah potensi retribusi pelayanan pasar. Kalau TRA itu adalah tarif harian retribusi untuk setiap kios yang ada. 365 hari ini adalah hari dalam setahun. 1 tahun dikali dengan jumlah banyaknya kios yang ada. Yang kedua, TRB itu tarif harian retribusi untuk untuk setiap los yang ada, dikali M, yang 365 hari ini adalah hari dalam setahun. M yaitu banyaknya los yang ada, dikali TRC itu adalah tarif harian untuk setiap lapak yang ada. 365 hari dalam setahun dikali P adalah banyaknya lapak yang ada. Yang kedua, rumus bulanan sama seperti yang rumus yang pertama, cuma diganti dengan bulannya saja. Jadi dalam setahun ada 12 bulan. PRPP sama dengan TRA dikali 12 bulan dikali N tutup kurung ditambah TRB dikali 12 bulan dikali M tutup kurung ditambah buka kurung TRC dikali 12 bulan dikali P. Jadi di sini ada satu soal contoh mengenai perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar. Contoh soalnya, pasar Jumat di Kota Selamatan merupakan sebuah pasar milik pemerintah daerah yang buka setiap hari.
Diketahui jumlah kios, los, dan lapak yang ada di Pasar Jumat berdasarkan informasi dari UPTD Pasar Jumat adalah jumlah kios sebanyak 125 kios, jumlah los sebanyak 150 kios, dan jumlah lapak sebanyak 375 kios. Nah, di sini di samping jumlah kios ada tarifnya. Tarif untuk tarif untuk kios sebesar Rp5.000, tarif untuk los 3.500, dan tarif untuk lapak sebesar 1.500. Jadi langsung saja kita hitung potensi penerimaan bruto penerimaan tahunan retribusi tersebut. Jadi untuk poin pertamanya, kita maksudnya retribusi kios. Kita masukkan saja jumlah kios sebanyak 125 kios dikali banyaknya hari 365 hari dikali harga tadi, yaitu tarif sebesar Rp5.000. Jadi untuk retribusi kios 125 kios dikali 365 hari dikali 5.000. Jika dikalikan semua hasilnya menjadi 228.125.000. Kita masuk ke poin B untuk penerimaan pelayanan los. Rumusnya sama, jumlah los yaitu 150 los dikali banyaknya hari 365 hari dikali tarifnya 3.500, dikalikan semua, jadi hasilnya Rp191.625.000. Yang ketiga, pendapatan pelayanan lapak. Caranya sama dengan cara sebelumnya. Banyaknya lapak 375 dikali banyaknya hari 365 dikali 1.500 per hari. Jadi hasil yang didapatkan sebesar 205.312.500. Jadi untuk kalkulasi dari ketiga tadi itu kita gabungkan dengan rumus A ditambah B ditambah C. Jadi jumlah dari pelayanan los tadi ditambah dengan jumlah pelayanan kios ditambah dengan jumlah pelayanan lapak tadi. Jadi dijumlahkan ketiganya, jadi hasil semuanya, hasil kalkulasinya yaitu sebesar Rp625.375.000. Ternyata ini berlaku untuk los, kios, dan lapak yang berjualan setiap harinya. Ternyata ada los, kios, atau lapak yang tidak berjualan setiap hari. Jadi untuk menentukan tarifnya, untuk menetapkan retribusinya, dilakukanlah sebuah survei. Jadi ini merupakan hasil dari survei yang saya bilang barusan. Dilakukan survei sebanyak 5 kali, dan ini adalah data yang diperoleh yang dilakukan oleh tim UPTD Pasar Jumat. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari rata-ratanya. Jadi caranya jumlah kios yang buka atau berjualan dijumlahkan semua dari survei pertama sampai survei kelima.
nanti dibagi dengan banyaknya survei. Contoh, rata-rata kios. Di sini ada di hari pertama jumlah kios yang buka 100, survei kedua 115, yang ketiga 120, survei keempat 117, dan survei kelima 110. Nah, dari 5 survei ini dibagi 5, jadi hasilnya 112,4 dibulatkan menjadi 113 kios. Jadi jumlah kios yang buka setelah diadakannya survei yaitu sebesar 113 kios. Dan seterusnya, kita juga mencari rata-rata loss dengan cara yang sama. Nah, didapatkan hasil sebanyak 142 loss, dan rata-rata lapak juga sama, dijumlahkan dari survei pertama sampai survei kelima dibagi 5, hasilnya menjadi 369 lapak. Nah, maka penghitungannya sama seperti cara yang pertama kali saya sebutkan tadi. Untuk yang kios 113 kios per hari dikali 5.000 per hari dikali 365 hari. Nah, maka dapat didapatkan hasil sebesar Rp206.225.000. Untuk loss 142 loss per hari dikali 3.500 untuk tarifnya dikali 365 hari, banyak harinya dalam setahun. Maka didapatkan hasil sebesar Rp181.405.000. Dan yang terakhir untuk lapak 369 lapak dikali 1.500 per hari, itu untuk tarifnya dikali dengan banyaknya hari dalam setahun yaitu 365 hari, didapatkan hasil sebesar Rp202.027.500. Nah, jadi untuk hasil akhirnya untuk penetapan retribusi pelayanan pasar ini dijumlahkan jadi data-data tadi dijumlahkan, yaitu kios ditambah dengan loss ditambah dengan lapak. Jadi caranya adalah A ditambah B ditambah C. Hasil dari kalkulasi kios ditambah dengan kalkulasi loss ditambah dengan hasil dari kalkulasi lapak, didapatkan hasil retribusi sebesar Rp589.657.500. Nah, jadi itu maka ditetapkan potensi retribusi pelayanan pasar tersebut sebesar Rp589.657.500. Next point yaitu perhitungan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor. Jadi rumus yang digunakan yaitu PRPKP sama dengan JUK dikali TR dikali N. N ini adalah jumlah hari dalam setahun, TR adalah tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam setahun, dan JUK ini adalah jumlah unit kendaraan yang melakukan pengujian sehari. Nah, di sini telah ada survei yang dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Plana. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencari potensi retribusinya yaitu dengan mencari rata-rata survei ini. Contohnya pada pengujian berkala kendaraan bermotor, di sini sudah ada hasil atau jenis pengujiannya berapa banyaknya. Contohnya ini pada pengujian berkala. Berarti segini jumlah datanya, jumlah surveinya dijumlahkan ini, lalu dibagi dengan banyaknya hasil survei. Ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti ini dikalkulasikan semua lalu dibagi 8. Jadi dapatlah hasilnya 14,25 dibulatkan menjadi 15. Begitu seterusnya sampai
sampai di akhir, yaitu laporan rusak kendaraan. Setelah semua rata-rata didapatkan dari jenis pengujian, barulah kita masuk ke langkah kedua, yaitu menghitung potensi retribusinya. Next, untuk pengujian berkala kendaraan, dapat dicari dengan kita masukkan rata-rata tadi 15 unit dikali dengan biayanya, yaitu 60.000, dikali dalam satu tahun ada sekitar 52 minggu, jadi dikali dengan 52 minggu. Jadi jika dikalikan, semuanya dikalikan, dapatlah hasilnya sekitar 280.800.000 rupiah. Untuk berikutnya sama dengan masukkan rata-ratanya, berapa unit dikali harga tergantung dengan jenis pengujiannya, dikali dengan 52 minggu. Jika semuanya sudah didapat, jenis pengujiannya sudah didapat hasilnya, maka 8 jenis pengujian tersebut dijumlahkan, lalu maka dapatlah hasil dari potensi retribusinya. Jadi jika dijumlahkan semuanya, yaitu 847.080.000 rupiah. Jadi potensi retribusi kendaraan bermotor selama 1 tahun adalah sejumlah 847.080.000 rupiah. Kita masuk ke perhitungan potensi retribusi pemakaman. Kita langsung saja masuk ke contoh soal, yaitu pemerintah Kota Jelajah memiliki lahan seluas 30 meter persegi, 30 meter dikali 100 meter, yang akan digunakan sebagai lahan tempat pemakaman. Setiap orang yang akan dimakamkan di lahan tersebut disediakan lahan seluas 1,5 meter dikali 2 meter, jadi 3 meter persegi. Apabila tarif retribusi untuk setiap orang akan dimakamkan ditempatkan tersebut adalah sebesar 200.000 dengan menggunakan lahan 1,5 meter dikali 2 meter dan di dalam jangka waktu 3 tahun. Maka berapakah besar potensi penerimaan retribusi untuk sewa tempat pemakaman dengan cara pemakaman tunggal di lokasi makam baru? Oke. Di sini yang harus kita ketahui yaitu luas makam yang tersedia sebesar 30.000 meter persegi. Selanjutnya harus diketahui luas untuk setiap makam baru sebesar 3 meter persegi. Selanjutnya kita harus mengetahui banyaknya makam yang ada. Kita bagi saja 30.000 per dibagi 3 sama dengan 10.000 makam. 10.000 makam. Retribusi setiap makam sebesar 200.000.
Setelah mengetahui ini semua, barulah kita bisa menghitung potensi retribusinya. Jadi potensi retribusi adalah tarif retribusi dikali jumlah makam. Tarif retribusi 200.000 dikali jumlah makam 10.000, maka hasilnya menjadi 2 miliar. Jadi untuk potensi retribusi pemakaman yaitu sebesar 2 miliar. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi ada beberapa survei yang selanjutnya kita masuk ke perhitungan potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Di sini sudah ada survei 15 survei kunjungan ke objek wisata Candi yang ada di Sawalunto. Inilah dari survei 1 sampai 5, survei 15 sudah didapatkan jumlah kunjungan yang berbeda-beda. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu dengan cara mencari rata-rata kunjungan seharinya. Apa nih? Kita langsung selanjutnya kita masuk ke perhitungan potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Nah, di sini sudah ada data survei tentang kunjungan ke objek wisata Candi yang ada di Kota Sawalunto. Nah, di sini sudah ada dari survei 1 sampai survei 15 dengan jumlah kunjungan yang berbeda-beda. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung rata-rata kunjungan. Nah, dari survei 1 jumlah kunjungannya 1.200, dijumlahkan semuanya sampai jumlah kunjungan ke 15. Seperti ini. Nah, 1.200 ditambah 1.280 ditambah 1.150 ditambah 1.300 sampai ditambah lagi dengan 1.300. Dibagi dengan banyaknya survei, yaitu sebanyak 15 survei, didapatkan 1260,66, maka dibulatkan menjadi 1261. Langkah kedua, langsung dimasukkan ke rumus. Jadi rumusnya adalah PPR, yaitu PPR adalah jumlah kunjungan dikali tarif per orang dikali 365 hari. Jadi 1.261 orang dikali 4.000 per orang dikali 365 hari, didapatkan hasilnya sebesar 1.841.841.060.000 rupiah. Jadi potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga yaitu sebesar 1.841.060.000 rupiah. Demikianlah beberapa presentasi mengenai retribusi daerah dan beberapa perhitungan potensi retribusi yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya meminta maaf jika ada kesalahan, salah pengucapan, salah kesalahan dalam penjelasan atau ketidakjelasannya.
Saya mohon maaf terlebih dan terkurang. Saya Raka Putra Perdana dengan NIM 19233773 pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.